Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat semua ya. Kali ini kelompok 1 akan membahas tentang konsep politik dan etika pendidikan. Pada pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 3 sub pembahasan, yakni yang pertama pengertian, yang kedua objek kajian, dan yang ketiga adalah ruang lingkup. Yuk langsung ke pembahasan yang pertama. Yang pertama mengenai pengertian politik, etika, dan pendidikan. Politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti negara kota. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata yang sering mewakili kata politik adalah al-siyasah dan daulah. Menurut Joyce Mitchell, politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan untuk masyarakat seluruhnya. Sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos dan etikos. Ethos memiliki arti sifat, watak, dan tempat biasanya. Sedangkan etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Kay Bertens menambahkan, ethos juga dapat diartikan sebagai adat kebiasaan. Sedangkan kata pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik. Sedangkan menurut Edward Humre, pendidikan merupakan sebuah penambahan keterampilan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai hasil latihan, studi, atau pengalaman. Politik maupun etika memiliki keterkaitan dengan pendidikan. Peran politik dalam dunia pendidikan nampak pada adanya penentuan keputusan kebijakan mengenai kurikulum. Sedangkan dengan etika, pendidikan harus berjalan sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat sekitarnya. Jadi, politik dan etika dalam pendidikan harus dapat berjalan beriringan agar pendidikan dapat diterima dan berkembang secara baik. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang objek kajian politik dan etika pendidikan. Yang pertama yaitu objek politik pendidikan. Objek politik pendidikan adalah semua orang yang berpengaruh atau yang turut andil dalam dunia pendidikan. Yang pertama contohnya yaitu guru, siswa, staf, dan semua orang yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan. Nah, dalam pendidikan ini salah satunya sekolah memiliki peran penting untuk mencerdaskan dan memahamkan pada generasi muda tentang pendidikan politik. Contohnya yaitu guru yang menerangkan kepada siswanya melalui mata pelajaran PKN atau yang kita kenal dengan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu dalam kelas pasti ada yang namanya ketua kelas. Nah, ketua kelas ini diambil oleh suara yang terbanyak atau yang kita kenal dengan pemungutan suara. Nah, itu merupakan bagian dari pendidikan politik yang diajarkan. Selanjutnya yang kedua yaitu objek etika pendidikan. Objek etika pendidikan adalah segala tingkah laku atau perbuatan manusia yang berkaitan dengan norma atau nilai etis di dalam masyarakat. Nah, dari pengertian ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa etika sama dengan norma. Maka dari itu segala perilaku baik maupun buruk pada manusia itu yang dinamakan dengan norma, baik secara sadar maupun tidak sadar. Baik, selanjutnya yakni mengenai ruang lingkup politik dan etika pendidikan. Ruang lingkup dalam pendidikan politik mencakup beberapa aspek utama, yakni sebagai berikut. Yang pertama, politik pendidikan membahas tentang instansi-instansi pemerintahan dalam bidang pendidikan. Misalnya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama. Yang kedua, politik pendidikan mencakup tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pendidikan, misalnya ujian nasional. Dan yang ketiga, yakni politik pendidikan membahas tentang kebijakan sarana-prasarana yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung berjalannya proses pendidikan dengan baik. Selanjutnya yakni ruang lingkup etika pendidikan. Menurut Muhammad Nasir Ibnu Omar,
Lapangan kajian filsafat moral atau etika pada masa itu berkisar pada persoalan-persoalan sifat-sifat badik dan kebahagiaan jiwa, 3 daya jiwa dan pengaruhnya pada perilaku, kontrol jiwa atau penyucian jiwa melalui ilmu pengetahuan, disiplin dan hubungannya dengan masyarakat sehingga jiwa terbebas dari segala kejahatan, mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan yang tertinggi. Ruang lingkup etika pendidikan tidak memberikan arahan yang khusus atau pedoman yang tegas terhadap pokok-pokok bahasanya. Tetapi, secara umum, ruang lingkup etika adalah sebagai berikut. Yang pertama, sejarah tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, cara-cara menghukum, menilai baik dan buruknya suatu pengajaran atau pekerjaan. Yang ketiga, yakni etika menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak, mempengaruhi, dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia, meliputi faktor manusia itu sendiri, fitrahnya atau nalurinya, adat kebiasaannya, lingkungannya, kehendak, cita-citanya, suara hatinya, motif yang mendorongnya, perbuatan, dan masalah pendidikan. Selanjutnya yakni etika menerangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut ajaran Islam, etika yang baik itu harus bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Dan yang terakhir yakni etika menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga dapatlah manusia terangsang secara aktif, mengerjakan kebaikan, dan menjauhkan segala kelakuan yang buruk dan tercela. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.